اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا يا واسع الكرم نبينا أمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا علي يا ربي بل مقام الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ شهدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشهدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته أن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في جمرتهم ثم إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح المشرفة أن الله يتغشاه من رحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله يا نور يا الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pelajaran kita pada malam hari ini membahas kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi dhikrihi amin. Qala radhiyallahu anhu wa qala alaihi salatu wassalam idza dzukira al-qadar fa'amsiku fana'a 'anil khawdi fihi lima fi dzalika min al-khadari wa qatrati ad-darar wa sa'ala rajulun 'aliyan radhiyallahu anhu 'anil qadari faqala lahu fi jawabihi huwa bahrun 'amiqun fala tarijhu wa tariqun mudlimun fala tasluhu sirullahi qad khafi 'alayka fala tumshi. Wa sa'ala rajulun min wulati al-umuri Muhammad bin Wasi' rahimahullahu 'anil qadari faqala lahu jiranuka min ahli al-quburi laka fi tafakkuri fihim syughlun 'anil qadari wa qad madha 'amalu salafi wal khalafi min ahli al-haqqi 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam fa arsalahu basyiran wa nadhira wa ja'ala al-islam dinahu lajratahu khatimat asy-syara'i ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidi beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya untuk berjuang di jalannya. Ustaz Faris, Ustaz Anas, Ustaz Jayadi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujaj, para bapak, para ibu, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah sampai pada sore menjelang malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya nanti. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah. Telah sampai kepada halaman 130, yaitu masalah takdir, masalah qada dan qadar. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda beliau. Beliau mengingatkan kepada kita. Beliau ngasih tahu kepada kita masalah takdir ini, masalah qada dan qadar. Makanya kita kudu hati-hati. Beliau sudah memberi isyarat, ija jukirol qadaru fa'amsiku, ya, ija jukirol qadaru fa'amsiku. Apabila kamu sampai dalam pembahasan qadar, pembahasan qada dan qadar yang disebut dengan takdir, fa'amsiku, maka diem, ya, diem, perhatiin, simak sampai ngerti. Kalau enggak bahaya. Jadi bahayanya kita jadi suujon, jadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amsiku, maka perhatiin.
Fanaha anil khawdi fihi, dan saya sebagai pembahas, ya memang keparangan ini masalah qada dan qadar, masalah takdir. Fanaha anil khawdi fihi, jangan terlalu dalam, jangan terlalu luas sehingga bikin puyeng kepala. Bebuyeng ini, ya kalau kurang ngerti kita puyengnya ini kok jadi begini, ini kok jadi begini, gitu. Sehingga ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Rasulullah, khalifah yang keempat daripada Khalifatur Rasyidin, itu ada yang bertanya kepadanya, karena memang Sayyidina Ali ini adalah babul ilmi, ya, dia adalah pintunya ilmu, kata Rasulullah. Jadi dia orang yang sangat alim, orang yang sangat mengetahui, ya, dia adalah gudangnya ilmu daripada ilmu agama. Ketika seorang laki-laki itu bertanya kepada Ali, wa sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ali karramallahu wajhah anil qadari, akan takdir, akan qadar, akan kodo dan qadar, faqala lahu, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, ya, menjawab. Apa jawaban dia? Huwa bahrun amik, ya, huwa bahrun amik. Qada dan qadar, takdir itu ibarat bahrun amik, ibarat lautan yang luas dan dalam. Penuh dengan ombak, gelombang, bahkan badai. Maka kata beliau, fala talijuhu, jangan nyebur, jangan nyilem, bahaya itu, ya, nanti kena ombak, badai, topan, bisa tenggelam kamu. Ya sekedarnya aja, ya sekedarnya aja. Bahkan kata beliau, wa tariqun muslim, bahkan itu qadar itu, takdir itu bagaikan tariqum muslim, jalan yang gelap, berliku-liku, banyak onak dan duri. Kalau nggak hati-hati bisa kena duri, bisa kena lubang di situ. Maka fala taslukhu, kalau bisa jangan lalui jalan yang gelap itu, yang berliku-liku, banyak onak dan duri itu. Ya. Kenapa? Karena takdir itu sirrullah, rahasia Allah, rahasia Allah. Maka fala tubsih, jangan coba-coba membongkar rahasia Allah itu rahasia Allah. Jadi kayak kita ini kita nggak tahu kan takdir kita kayak apa nanti ke depan. Kita pulang nyampe di rumah bagaimana kita juga nggak tahu. Apa kita kesandung, apa kita jatuh, itu nggak tahu, itu rahasia Allah. Jadi pahamnya begini aja, sekedarnya aja. Jadi yang namanya takdir itu adalah terdiri dari qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah kepada semua makhluknya pada zaman ajali. Zaman ajali itu zaman sebelum ada apa-apa.
masih kosong. Dunia belum ada, langit belum ada, apalagi matahari bulan kosong. Nah di situ Allah menentukan tuh kodok tuh. Langit di mana, bumi di mana, matahari di mana, bulan di mana, bintang, terus makhluk-makhluk lain, binatang dan sebagainya. Dia menentukan tuh, dia tentuin diri. Nah, kalau qadar itu adalah kejadian yang telah terjadi setelah Allah menentukan pada zaman ajali itu. Ditentukan loh. Nah begitu ada matahari begini, bulan begini, langit nih, bumi begini. Nah itu namanya qadar Allah, ketentuan Allah yang telah Dia tetapkan pada zaman azali melalui kodoknya. Nah itu terlalu jauh. Nah, sekarang diri kita ini, diri kita ini Allah tentu ini. Jadi pada zaman dulu Allah udah tentuin kita ini nanti jadi orang. Kita ini nanti jadi orang, orangnya laki-laki. Terus ditentuin lagi sama Allah, orangnya laki-laki, umurnya nanti berapa tahun dia hidup di dunia, ya. Kemudian rezekinya seapa, pekerjaannya apa, nasibnya bagaimana. Itu Allah udah tentuin tuh. Kan 4 Allah tentuin tuh. Di alam ruh, alam rahim ibu kita, ketika kita berusia 120 hari 4 bulan, ya, setelah menjadi mudghah kan 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari lagi berupa mudghah. Nah pada usia 120 hari itu 4 bulan Allah menentukan ini nanti bayi ini umurnya berapa tahun, ajalnya, matinya hari apa, di mana, sebabnya apa. Jadi kita itu nggak tahu nanti, ya, matinya di mana, kapan, sebabnya apa. Ya, kalau dikasih tahu kita matinya nanti di perapatan, ya kita kagak mau lewat situ. Emang apa lu nggak mau surga mati ntar? Gue lewat sono bedong, lewat sono, lewat Meruya, kagak lewat perapatan. Allah rahasiakan itu. Ya, jadi ajal, rezeki, pekerjaan, nasib, itu Allah tentuin tuh. Allah tentuin. Ya, ajal kita, rezeki kita, pekerjaan kita, nasib kita. Bahwa kalau Allah enggak tentuin, nanti dunia ini enggak seimbang. Kalau misalnya semua jadi dokter, lah kacau. Semua jadi guru juga kacau. Semua jadi orang pinter, kacau juga. Atau semua jadi orang bodoh. Nah itu Allah nentuin tuh. Tuh. Cuman dirahasiakan. Siapa? Nah, disitulah antara qada sama qadar, kan ada takdir tuh. Itu di antara qada sama qadar ada yang namanya ikhtiar. Ada yang namanya usaha dan doa. Tuh. Dua tuh. Masalah qada dan qadar itu Allah telah mengatakan. Nah, ini Allah telah mengatakan, yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab.
Allah bisa menghapus ketentuan yang telah Dia tentukan atau menetapkan ketentuan yang Dia telah tetapkan. Bagi Allah bisa Dia hapus, diganti dengan yang lain, bisa juga Dia tetapkan. Emang udah dari dulu ketentuannya itu seperti itu. Tergantung. Nah, tergantung dengan ikhtiar dan doa kita. Tuh. Jadi kita nggak boleh mengatakan, ini udah nasib gua kayak gini. Nggak boleh, kita belum tentu. Berkata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Tuh. Allah tidak merubah diri kita kalau kita sendiri nggak mau merubahnya. Coba tuh. Jadi Allah itu tergantung kita. Kita mau ikhtiar, mau usaha, mau kerja keras nggak? Dibarengi dengan doa, diiringi dengan doa. Jadi nggak boleh nyerah. Udah nasib gua kali begini, udah deh gua nyerah aja. Nggak boleh, nggak, itu namanya frustasi, namanya putus asa. Kata Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Memang Allah udah tentuin supaya berjalan sesuai dengan programnya. Tapi itu Allah beri kesempatan bagi kita dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dan dengan doa kita. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan usaha, ikhtiar, dan doa kita. Kita nggak boleh nyerah. Lihat Siti Hajar ketika mencari air. Dia dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bukan sekali. Sekali nggak dapat, dia coba lagi 2 kali. 2 kali nggak dapat, 3 kali. Sampai berapa kali? 7 kali. Dan perempuan dari bukit ke bukit, Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Padahal kalau Allah mau kasih, nggak usah lari juga, nggak usah dari Bukit Sofa ke Marwah juga bisa Allah kasih. Kenapa? Karena Allah ingin tahu usaha hambanya itu sampai di mana usahanya. Itu kan dalam sejarah dia sampai keringatan, sampai gobios, sampai diperes dia punya pakaian untuk ngasih minum. Baru Allah kasih air jam-jam itu. Artinya ada usaha di sini, ada kerja keras. Bahkan umur saja, umur nih bisa dirubah. Yang tadinya pendek jadi panjang sesuai kehendak Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil. Tapi kita juga minta umur jangan terlalu panjang. Kepanjangan juga nggak enak. Ya kita umur sampai 100 tahun aja kan udah nggak enak mana-mana. Jalan ke puncak, mau ngapain ke puncak umur 100 tahun bisa terguling gunung. Jajak makan sama anak cucu, Pak, yuk kita makan. Umur 100 tahun, lah gue mau makan apa, Neng, di sono? Makan udah nggak ketelen, makan durian, durian lagu mati. Emang darah tinggi. Coba dah, lu 100 tahun aja kita udah repot hidup. Kondangan juga nggak ada yang ngundang, udah biasa nggak ada yang ngajak, nggak ada temennya. No ngundang, no Pak Haji umur sendiri undang, yuk jangan kasihan. Ya
Ya 100 tahun dari sono enggak ada temennya, kasihan. Doh. Minta umur yang berkah. Umur yang berkah. Nih, saya suruh baca Faris nih. Kalau nggak percaya, nanti, makanya bukunya saya bawa. Nanti saya ngomong doang lagi. Ini bisa umur itu ditambah oleh Allah. Nah ini saya suruh baca Faris. Ini Arab Melayu. Coba baca di sini cerita. Sampai sini nih, sampai nih sini ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diceritakan orang bahwasanya seorang yang muda terlebih baik mukanya, maka kepada rumah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, padahal memberi salam atasnya, dan malakul maut adalah atau duduk di rumah Nabi Allah Daud menghadap ia. Maka berkata malakul maut kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sesungguhnya adalah umur orang muda ini 6 hari lagi aku mengambil ruhnya. Maka terkejut Nabi Allah Daud mendengar hal itu. Maka ditanyainya oleh Nabi Allah Daud, maka lepas daripada 6 hari itu hingga 6 bulan tiada lagi ia mati orang muda itu. Maka datang malaikul maut mengunjungi Nabi Allah Daud. Kemudian daripada 6 bulan itu, maka berkata Nabi Allah Daud kepada malakul maut, "Ya malakul maut, bahwasanya engkau berkata dahulu adalah umur orang muda itu tinggal 6 hari lagi. Maka sekarang itu sudah lalu 6 bulan, belum ia mati." Maka malakul maut kepada Nabi Allah Daud adalah orang muda itu tatkala ia keluar daripada kamu, maka bertemu ia seorang fakir, maka lalu diberi sedekah kepadanya, maka aku surah baginya umur yang 6 hari jadi 60 tahun. Tiada aku ambil rohnya, melainkan kemudian daripada itu. Allah. Ya. Paham Pak itu? Iya. Ya udah, bagian nggak paham aja. Memang ini bahasanya kita kuno ya, bahasanya bahasa Betawi dulu, bahasa Melayu, Arab Melayu. Jadi maksudnya ada cerita itu memang ada di kitab, bukan ngada-ngada. Jadi Nabi Daud alaihissalam punya murid, ya muridnya itu masih muda, ganteng, ya kayak Iswadidah gitu, ganteng. Nah ketika muridnya itu datang kepada Nabi Daud biasa untuk belajar, ada malaikatul maut, yaitu malaikat Israil alaihissalam lagi namu. Zaman dulu itu banyak malaikat sering datang kepada para nabi karena masih jumlah manusianya masih sedikit. Datang dia berkunjung ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Nah ketika muridnya datang ke rumah Nabi Daud itu ada malaikat Israel. Kata malaikat Israel, "Hai Daud, ya,
umur anak muda ini 6 hari lagi akan kucabut nyawanya. Ya omongan Israel karena dia malaikat mencabut nyawa, Nabi Daud percaya banget. Pasti Masya Allah, muridku sedang rajinnya, mana ganteng banget lagi, 6 hari lagi umurnya mati. Insya Allah gimana ini. Tapi dia nggak ngomong. Ya, kalau ngomong wah sian. Ya, makanya kita dirahasiakan. Kita kalau dikasih tahu umur kita juga kan ngeri. Faris umurnya bulan lagi. Anas 2 bulan. Nah repot kita. Enggak kerja nggak apa kita udah Masya Allah mati. Cuman Nabi Daud ngeliatin doang, ya Allah kasihan benar ya, tinggal 6 hari lagi nih. Mana belajarnya semangat banget, besok datang lagi belajar lagi. Ya sayang banget dia udah. Ya Allah belajar lagi, Masya Allah mana semangat banget. Cuman ngapa pendek bener umurnya ini. Ya. Nah sampai 6 hari berlalu masih datang aja. Hari ke-7 masih datang, ke-8 datang juga. Kata Nabi Daud alaihissalam, lah ini Israel ngorong-ngoroin gua ini. Kata dia 6 hari lagi mati. Lah ini udah 9 hari masih datang wah ini. Israel mah, lo kan Israel ngoro, kan gitu ya. Aduh, kan main lo. Ngapa di ini? Apa lupa dia lihat? Ya malaikat lupa. Nah 6 bulan itu malaikat Israel datang kembali ke rumah Nabi Daud alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kata Nabi Daud alaihi salam, ini yang warap-warap nih. Dia datang lagi nih, ngobrol biasa ya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Hai Israel, lu jangan gorong-goroin gua bayar apa? Emang apa? Lu kata itu murid gua tuh 6 hari lagi lu ambil nyawanya. Gua udah khawatir banget, gua mah. Namanya orang murid gua, murid kesayangan, lah kalau 6 hari lagi mati gua jadi mikirin, lah ini kok udah 6 bulan kagak mati-mati. Lu bagaimana sih lu? Ngorong-ngorin gua banyak. Kata malaikat Israel, benar. Muridmu itu 6 hari lagi di Lauhil Mahfuz tuh, di kitab udah tertulis oleh Allah, udah Allah tentuin umurnya itu 20 tahun 6 hari. Jadi 6 hari lagi tuh mati. Dia keluar dari rumahmu tuh ada orang miskin lewat. Terus dia punya duit, itu-itunya di kantong tuh duit. Agak tegang lihat orang miskin, dikasih. Terus nah karena dia sedekah itu Allah Subhanahu wa taala merubahnya. Kata Allah, hai Israel, ganti umur anak ini dari 20 tahun lewat 6 hari menjadi 80 tahun lewat 6 hari. Jadi tambah berapa tuh? Tambah 60 tahun. Tuh gara-gara apa? Sedekah. Jadi Allah bisa merubah ketentuannya dengan ya ikhtiar kita, dengan usaha kita dan dengan doa kita. Maka kalau kita sakit, kita menderita dan sebagainya itu cobalah berusaha bahwa Allah itu tidak merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Itulah qada dan qadar. Memang kita sudah ditentukan oleh Allah.
khairuhu wa syarruhu, khairihi wa syarrihi. Baik atau buruk udah Allah tentukan. Tapi itu bagi Allah bisa Allah tetapkan ketetapannya, bisa Allah hapus ketetapannya, bisa dia rubah ketetapannya. Yang buruk jadi yang baik, yang sedikit jadi banyak, sesuai kehendak dia. Dia melihat wallazi jahadu fina lanahdiyanahum sublana. Ikhtiar, jahadu, perjuangan kita. Maka kita yakin kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Usaha ikhtiar tetap harus kita tanamkan dalam diri kita agar Allah memberikan yang terbaik bagi diri kita. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Sadaqallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa taqabbala wa nas'aluka dinan wa imanan, nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية